Pemerintah harus serius mengurusi mudik ini. Ini akan jadi jatuh korban lagi. Pernah beberapa tahun yang lalu orang ngantri di jalan tol sampai kemudian ada yang meninggal begitu ya karena. Baik, untuk topik kita kali ini tentang mudik ya. Jadi tepatkah manajemen mudik tahun 2022 ini? Ya, kita dengar bahwa sudah mulai terjadi kemacetan-kemacetan di berbagai titik ya, terutama di pelabuhan itu ngantri ya untuk diberangkatkan ya. Nah ini mungkin kalau seandainya intensitas atau kapasitas pemudik ini semakin besar menjelang hari H, ya bagaimana kira-kira penanganan mudik ini oleh pemerintah? Nah, gimana Bang Matnur melihat kondisi manajemen mudik saat ini nih? Ya, saya kira ini adalah mudik setelah 2 tahun dilarang akibat pandemi ya. Jadi kalau dari jumlah yang mudik ya sebelum pandemi itu kita bisa mencapai 90 juta orang. Saya kira sekarang ini angkanya juga sama ya. Syukur dia berkurang. Saya bilang kenapa berkurang karena kalau meningkat ini kita juga ngeri ya karena COVID ini masih ada sebenarnya ya, bro. COVID ini masih tetap jadi ancaman ya. Belum betul-betul zero case ya. Kasusnya masih sekitar 2.000 secara nasional. Dan artinya orang makin banyak berarti makin tersebar ke kampung gitu kan. Makin mudah terjangkiti. Tapi yang menariknya adalah narasi-narasi dari mudik ya yang sebetulnya ini kan 2 tahun ini sempat off ya, sehingga manajemen mudiknya itu jadi seolah-olah tuh kayak mulai dari nol gitu ya. Apa contohnya sekarang ini sudah Hamin berapa ini? Hamin 6 bukan? Ya, atau Hamin 4 ya. Hamin 4, Hamin 5 ya. Suasananya tuh di pelabuhan ya, di pelabuhan Bakahuni misalkan antrian itu masih kelihatan panjang. Ya. Saya kira di Karawang aja ini sebetulnya orang sudah pada mudik, tetapi kalau dengar ceritanya kontraflow itu baru uji coba, masih uji coba gitu loh. Dilakukan uji coba kontraflow yang sebenarnya ini orang udah pada mudik gitu loh. Mengikuti seruannya Pak Jokowi, katanya mudiknya lebih cepat lebih baik supaya tidak menumpuk di hari-hari terakhir gitu ya. Jadi orang udah pada mudik. Nah sementara penanganan trafiknya itu masih uji coba kontraflow, masih coba buka tutup, MBZ ditutup dulu ya, bahkan bus dan truk itu masih nyatu dengan mobil-mobil pribadi ya. Padahal Pak Jokowi sudah bilang mudiknya itu harusnya dipercepat dan sebagian masyarakat sudah mengikuti. Ya, makanya yang kita lihat sekarang hari-hari ini ya, kalau kita Cikampek, Cipali ya, Palimanan kita pantau itu sudah terjadi macet. Kemacetannya itu sudah mulai terasa ya. Setidaknya saya pribadi yang biasanya menempuh normal gitu ya, tapi kemarin ya, proses kemarin ya tiba-tiba Hamin 7 ya ini udah 2 jam lebih delay, lebih lambat. Ya sekali lagi ini manajemen mudik di kita ini ya itu masih tidak ada orkestranya, tidak terkoordinasi dengan baik sehingga yang terjadi kemacetan di mana-mana ya. Saya nggak bayangkan kalau ini nggak segera dipecahkan ya oleh teman-teman kepolisian lalu lintas bekerja sama Departemen Perhubungan ya, juga dengan berbagai pihak ya. Ini kelihatannya akan menimbulkan satu kemacetan panjang yang akan dihadapi nih, mungkin Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 ini sangat panjang sekali gitu. Itu bro. Ya gimana Bang Mus? Ya jadi masalah mudik ini sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun ya, tapi tahun ini pun masih belum ada solusinya Bang ya yang untuk mengurai masalah mudik ini ya. Padahal kan harusnya pemerintah dengan pengalaman yang ada selama bertahun-tahun mestinya kan bukan perkara yang maksudnya tahun ini sudah tidak terjadi gitu loh kendala mudik bahkan kemacetan yang panjang. Gimana Bang? Iya, harusnya ini segera diantisipasi ya. Jauh kalau larangannya Pak Presiden ini langsung diikuti di level bawah, ini kan harusnya sudah mulai ada pelarangan bus dan truk. Ya, ini udah posisinya sebetulnya
harusnya diantisipasi. Orang 2 tahun nggak mudik, jadi ada perasaan pengen mudik ya, ada perasaan meledak-meledak ingin mudik gitu loh. Bahkan ini harusnya langsung diantisipasi ya, mobil truk, mobil bus ini harusnya sudah dilarang sama sekali. Kemudian manajemen berikutnya adalah ini terkait dengan kebijakan yang katanya tol ya itu akan digratiskan kalau macet. Kalau menurut saya lucu ya. Harusnya itu bisa dihitung ya, nggak perlu tunggu macet ya. Kalau memang pemerintah ingin membantu masyarakat mudik ya, lancar mudiknya, itu seluruh jalan tol ya dari Jakarta ya ke daerah itu digratiskan saja, termasuk biaya kapal feri pelabuhan ya dari mana ini Lampung dari Merak ya ke Lampung Bakahuni ini digratiskan saja. Nah ini akan jauh mempercepat dan juga memudahkan masyarakat. Karena apa? Masyarakat yang pulang kampung ini rata-rata kelas menengah ya, menengah ke bawah gitu ya, menengah dan ke bawah, dan mereka sangat bersyukur sekali kalau seandainya mendapatkan kemudahan, tidak hanya lancar di jalanan tetapi juga mudah ongkosnya ya. Biaya mudik ini tidak murah, mahal kalau kita menghitung jalan tol ya, bensin ya. Anggaplah ini sebagai satu hadiah ya di bulan suci kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin yang menyelenggarakan puasa dan mereka ingin berlebaran di kampung, dimudahkan. Tapi saran saya jangan lama, ini dibuat waktunya, misalkan H-1, H+1, ya 3 hari lah gitu. Siapa yang mudik ini diarahkan memang satu jalur saja, jalan tolnya memang dibuat satu jalur dari Jakarta ke daerah saja, dan kemudian digratiskan tol. Nah saya kira itu akan mendapatkan apresiasi dan ini akan memudahkan. Begitu juga dengan arus pulangnya, ini harus juga ditangani dengan baik. Jangan sampai berpikirnya hanya orang berangkat, pulangnya juga harus dipikirkan ya. Dan saya kira menggratiskan mudik ya, setelah 2 tahun kita mengalami pandemi, ini salah satu menurut saya kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan ini membantu ekonomi rakyat. Mengingat masyarakat kita saat ini juga sedang sulit ya, kenaikan minyak goreng, kenaikan harga-harga pokok. Semoga dengan adanya relaksasi biaya tol digratiskan saja selama 3 hari misalkan, itu bisa memudahkan ini mereka apa istilahnya pengeluaran saudara-saudara kita yang ingin pulang kampung begitu. Oke. Mungkin cukup ya Bro Eko ya untuk sesi ini ya. Ada tambahan? Ya. Saya kira ini kan ada kerinduan yang tertahan ya, ada dua tahun tidak mudik ya, dilarang mudik. Artinya ya secara kemungkinan kan memang katanya 85 juta pemudik ya potensinya. Tapi siapa tahu ya mungkin lebih dari 90-an ya. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas ini tetap pemerintah harus hati-hati tuh. Kemudian saya dengar juga untuk wilayah timur itu, wilayah timur Jawa itu ada jalur selatan sudah lebih bagus katanya ya. Ya harapannya itu bisa memperlancar ya, bisa sedikitnya mengurangi kemacetan. Gimana menurut Bang Mat? Iya, itu ide yang bagus ya, dalam arti pemerintah harusnya semangatnya itu memudahkan dan memberikan kelancaran ya pada publik ya. Kalau begitu memang ya pemerintah harus serius mengurusi mudik ini, dan saya nggak terbayang kalau seandainya mudik ini menimbulkan tragedi ya, sebagaimana pernah beberapa tahun yang lalu orang ngantri di jalan tol sampai kemudian ada yang meninggal begitu ya, karena jalan tolnya sedemikian tidak di manage ya. Ini akan jadi jatuh korban lagi ya. Oleh karena itu saya ingin ingatkan ini buat Kementerian Perhubungan ya, bicaralah dalam rapat kabinet bahwa ini perlu untuk menggratiskan mudik ya. H-1 ya, hari H dan H+1 itu memudahkan orang untuk pergi mudik, dan itu dibuat satu jalur saja, satu jalur, yaitu jalur berangkat ya dari Jakarta ke kampung halaman gitu ya. Dan saya kira ini akan
akan lancar juga mudiknya ya, akan sangat-sangat lancar. Saya kira itu. Mungkin kalau ini ya dari saya, ini kan juga ada transportasi kereta ya sebetulnya Bang. Menurut saya sebetulnya ketika ada program ya, misalnya orang yang membawa kendaraan berduyun-duyun ke kampung halaman ya, harus menggunakan mobil dan sebagainya, kenapa tidak misalnya tarif kereta itu dimurahkan juga sebetulnya kan, atau mungkin bahkan digratiskan atau dimurahkan, kemudian dijadwal secara baik gitu loh. Ini kan juga sebetulnya bisa mengatasi dari kemacetan yang ada gitu kan sebetulnya. Iya, setuju saya bro. Oke, mungkin topik ini sudah cukup ya. Ya, cukup kan. Harapannya semuanya lancar begitu.